Jadi mari kita menenteramkan diri kita, mari kita mendamaikan diri kita, dan mari kita membahagiakan diri kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui pencerahan spiritual, melalui pengalaman spiritual, bukan melalui pengetahuan spiritual. Sebagaimana pengetahuan tentang makanan itu tidak mengenyangkan kita saat kita lapar. Yang mengenyangkan kita itu makanan, bukan pengetahuan tentang makanan saat kita lapar. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih untuk semuanya. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh berbagai macam peristiwa. Yang peristiwa itu mungkin cukup menyita perhatian kita. Dan mungkin akhir-akhir ini peristiwa itu menyita perhatian kita dalam hal konteks mungkin menyedihkan, mungkin mencemaskan, mungkin mengkhawatirkan gitu loh. Lah, energi ketakutan, energi kecemasan, energi kekhawatiran ini itu telah berubah menjadi energi akumulatif dan menjadi energi kolektif. Energi kolektif. Artinya ini telah meliputi banyak hal. Dan itu bisa menular, seperti yang katakan, ini bisa menular gitu loh. Aku tidak perlu menjelaskannya berbagai macam peristiwa apa nggih, panjenengan semua pasti sudah tahu itu gitu loh. Lalu bagaimana kita katakanlah membantu proses untuk menenteramkan alam ini atau kehidupan ini? Satu-satunya cara adalah kita sendiri itu harus tentram. Kita sendiri itu harus damai. Kita sendiri itu harus bahagia. Hanya rasa tentram, rasa damai, dan rasa bahagia itulah yang mampu menenteramkan alam atau kehidupan. Lah, rasa tentram, rasa damai, dan rasa bahagia ini berasal dari mana? Dari pengalaman spiritual, dari pencerahan spiritual, dari kesadaran hidup, kesadaran sejati. Hanya melalui itu. Selain itu tidak ada. Lah, kalau selama ini panjenengan semua masih berkutat pada pengetahuan spiritual, mau dipahami ya? Pengetahuan spiritual, masih diskusi sana, masih diskusi sini, masih adu kebenaran sana, adu kebenaran sini. Percayalah, itu tidak akan pernah menenteramkan. Mungkin membuat Anda puas dan senang, tetapi itu tidak menenteramkan. Semua kejadian peristiwa yang mengenaskan, mengkhawatirkan akhir-akhir ini itu tidak bisa diatasi dengan pengetahuan spiritual. Tidak cukup. Yang bisa mengatasi ketidaktentraman di alam ini, di kehidupan ini, adalah tentramnya hati kita, damainya hati kita, bahagianya hati kita. Dan damai, tentram, dan bahagia itu berdasarkan pengalaman, hasil dari pengalaman spiritual, hasil dari pencerahan spiritual, bukan pengetahuan spiritual. Dipahami ya? Jadi mohon, kalau memang kita ingin mendapatkan suatu kualitas hidup yang terbaik, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun kehidupan masyarakat, kolektif masyarakat, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk kita itu menjadi bahagia, menjadi damai,
menjadi tentram. Dan itu hanya bisa dihasilkan dari pengalaman spiritual, dari pencerahan spiritual, sesuatu yang dialami. Bukan hanya sekedar di ranah pikiran sebagai pengetahuan spiritual. Mohon dipahami ya. Lah kalau kita gagal melakukan itu, akibatnya apa? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa akumulasi energi kekhawatiran, kecemasan yang berubah menjadi energi akumulatif dan kolektif ini akan menular. Akan menular. Ingat, hidup itu paralel. Pikiran itu paralel. Ini akan meluar kemana-mana, berimbas kemana-mana. Jadi kalau kita gagal menenteramkan diri, mendamaikan diri, membahagiakan diri, maka kita jelas tidak bisa berkontribusi untuk menenteramkan kehidupan yang lebih luas, kehidupan bermasyarakat atau kehidupan alam ini. Dan akibatnya nanti akan jauh lebih mengerikan, jauh lebih mengenaskan. Itulah yang akan terjadi. Ini hanya cara kerja pikiran, inilah cara kerja alam. Anda tidak perlu meramalnya hal seperti itu. Anda tidak perlu mempercayai ramalan. Anda bisa merasakannya, Anda bisa menalarnya sendiri. Jadi kalau kita ingin menenteramkan kehidupan kolektif masyarakat kita, maka kita harus memulai dari diri sendiri kita untuk menjadi bahagia, menjadi tentram, menjadi damai. Dan damai, tentram, dan bahagia ini hanya bisa dihasilkan dari pengalaman spiritual, bukan dari diskusi. Bukan dari diskusi pengetahuan spiritual, tapi dari pengalaman spiritual. Dari pencerahan spiritual. Bukan dari sharing spiritual. Ini bukan masalah benar atau salah, ya. Tidak. Ini tidak ada kaitannya dengan ini. Ini hanyalah mekanisme apa yang sedang terjadi. Ini aku menjelaskan mekanisme apa. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan mekanismenya itu seperti apa saat ini. Energi ketidaktentraman, energi mengenaskan ini, mengkhawatirkan ini akan berimbas kemana-mana, akan menular kemana-mana. Bahkan di dalam salah satu videoku sudah mengatakan, puncak dari goro-goro itu nanti adalah ketika sistem tatanan hidup ini menjadi lumpuh. Menjadi lumpuh. Sistem tatanan kehidupan menjadi lumpuh. Pahami ya? Sistem tatanan kehidupan menjadi lumpuh. Itu pasti terjadi. Tak tegaskan sekali lagi, itu pasti terjadi. Jadi mari kita menenteramkan diri kita, mari kita mendamaikan diri kita, dan mari kita membahagiakan diri kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui pencerahan spiritual, melalui pengalaman spiritual, bukan melalui pengetahuan spiritual. Sebagaimana pengetahuan tentang makanan itu tidak mengenyangkan kita saat kita lapar. Yang mengenyangkan kita itu makanan, bukan pengetahuan tentang makanan saat kita lapar. Begitu pula saat masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang sulit ini, yang penuh dengan kejadian yang menakutkan, mengkhawatirkan ini, mari kita masuk ke dalam diri kita. Mari kita masuk ke dalam atma kita. Dan jalannya pun sudah tak kasih tahu, yaitu melalui meditasi. Panduannya pun sudah ada dalam channel videoku yang ada di channel ini. Silahkan cari, silahkan dibuka. Praktekan, cukup jelas kok itu. Sekali lagi, tidak perlu panik, tidak perlu takut.
Mulailah dari diri sendiri untuk bahagia, untuk tentram, untuk damai. Hanya dengan cara itu kita akan membantu lingkungan kita, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mari kita masuk ke dalam diri. Mari kita mengalami spiritual, bukan hanya diskusi spiritual. Mari. Aku mengingatkan dan mengajak ke panjenengan semua, sebelum segala sesuatunya terlambat. Ingat, alam itu matematikanya ada, urut-urutannya jelas kok. Bahkan itu tidak perlu diramal, jenengan bisa merasakannya, bisa menalarnya. Oh, nanti habis ini begini, itu bisa ditebak, itu bisa dirasakan. Jadi kalau akumulasi ketidaktentraman, kekhawatiran, dan berbagai macam kejadian yang mengenaskan ini tidak segera kita cover dengan tentramnya damai kita, tentramnya hati kita, damainya hati kita, bahagianya kita, maka ini akan berdampak kemana-mana, akan meluas kemana-mana, dan puncaknya nanti seperti yang aku bilang, sistem tatanan kehidupan akan lumpuh. Itu puncak goro-goro. Dipahami ya? Mari kita bahagia, mari kita tentram, mari kita damai. Dan hanya itulah cara untuk menenteramkan dunia ini, mendamaikan dunia ini, dan membahagiakan dunia ini. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.